Mengenai perkembangan konflik perbatasan Muratara dengan Mubah saat ini seperti apa, Pak? Ya, situasi konflik ini kan terus berlanjut. Pergesekan di lapangan terus-menerus terjadi antara pekerja dari PT SKB dan PT Gorbi. Terus terjadi, dan ya kita melihat bahwa wilayah yang dimasuki oleh PT SKB ini adalah wilayah Kabupaten Musirawas Utara, bukan wilayah Musi Banyuasin. Sepanjang PT SKB tidak bergeser ke wilayah Musi Banyuasin, maka sepanjang itu konflik akan terjadi. Ya, PT Gorbi mempertahankan area lahan dia, dan kami juga sebagai masyarakat Musirawas Utara sangat jelas bahwa Desa Beringin Makmur 2 itu berada di wilayah Kabupaten Musirawas Utara. Kenapa PT SKB yang berada di wilayah Mubah menggarap lahan tersebut? Terus mengenai isu keterlibatan adanya oknum TNI di situ, Pak? Nah, inilah yang menjadi salah satu kita masyarakat Musirawas Utara yang tergabung dalam Gebar ini keberatan, ya, bahwa berdasarkan dokumentasi yang kita peroleh pada tanggal 28 Agustus 2024 kemarin, pihak PT SKB mencoba melakukan provokasi masuk ke wilayah Muratara, ya kan, menghalang-halangi, menghambat daripada aktivitas PT GPU yang diduga ada keterlibatan oknum TNI dari Rider 200 Palembang. Untuk itu, kami meminta Pangdam 2 Sriwijaya untuk memantau ke lokasi dan menarik semua pasukan yang ada di situ. Tidak boleh TNI terlibat konflik yang bersifat personal antara perusahaan, antar wilayah yang kapal batannya seperti itu. Dan itu sangat kita sesali karena dengan sendirinya apabila anggota TNI terlibat di situ, merendahkan dari peran tugas dan fungsi TNI sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang 34 2024. Nah, jadi sekali lagi kami mendesak Pangdam 2 Sriwijaya untuk memberikan sanksi tegas terhadap oknum-oknum TNI yang terlibat provokasi pada tanggal 28 Agustus 2024, dan apabila masih ada anggota TNI maka segera ditarik dari situ. Untuk tanggapannya atas situasi terkini di lokasi tersebut gimana, Pak? Ya, tadi sudah saya jelaskan di awal, sepanjang Permendagri nomor 76 2014 tidak ditaati oleh PT SKB, maka sepanjang itu konflik akan hadir di tengah kita. Ya kan? Karena bagaimana mungkin izin daripada wilayah Musi Banyuasin masuk merambah ke wilayah Musirawas Utara yang di wilayah alahan area itu ada izin konsesi PT Gorbi. Jadi untuk itu kita minta kepada pihak terkait, termasuk pada PJ Gubernur Sumatera Selatan, untuk menengahi ini, menegak aturan. Aturannya apa? Tapal batas Permendagri nomor 76 2014 yang telah 2 kali diuji di Mahkamah Agung oleh PT SKB dan Pemkab Mubah. Kedua kalinya itu ditolak. Artinya apa? Itu berlaku. Oleh karena itu kita minta pihak kepolisian juga harus melihat ini sebuah aturan hukum, termasuk Pangdam 2 Sriwijaya harus melihat ini. Ya, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Apalagi ada anggota yang terlibat, itu tidak boleh. Jadi rujukan kita untuk mengatasi konflik ini sederhana. Bagaimana Permendagri 76 2014 ditegakkan. SKB harus berada di wilayah Musi Banyuasin, tidak boleh ke wilayah Muratara. PT Gorbi pun juga begitu. Nah, jadi masalahnya adalah PT SKB ini masuk ke wilayah Muratara dan HGU-nya sudah dicabut oleh Kementerian ATR. Kenapa dicabut? Karena dia memiliki izin di wilayah Musi Banyuasin tapi menggarap lahan di wilayah Kabupaten Musirawas Utara. Itulah landasan pertama dicabut HGU-nya. Ini kan berarti ilegal. Jadi aparat kepolisian, TNI jangan terlibat dalam hal ini. Mereka harus menegakkan hukum yang sebenarnya. Nah, kita khawatir konflik yang berkepanjangan ini nanti menimbulkan korban jiwa. Secara hukum sudah ada korban. Kenapa saya katakan sudah ada korban? Ada 5 orang pekerja PT SKB yang telah masuk penjara, dipidana dengan tuduhan melakukan menghalang-halangi di wilayah pertambangan. Itu sudah putus di pengadilan negeri. Meskipun ada tahapan proses. Artinya apa? Secara perdata HGU-nya sudah dicabut. Kemudian secara pidana representasi daripada kegiatan karyawan PT SKB yang menghalang-halangi kegiatan pertambangan di PT Gorbi telah ditetapkan
sebagai terpidana. Ini kan bersalah. Jadi tidak ada lagi aspek hukum yang bisa menjadi pondasi oleh PT SKB. Ya kan seperti itu.